Masuk polisi gratis, no KKN, no calo. Satu tahun, minimal setahun. Yang sudah berdomisili di wilayah tersebut minimal 1 tahun. Soalnya nanti pada saat kemarin untuk Akpol itu tinggi badan minimal pria 165, wanita 163, ya. Kemudian umur untuk Akpol itu minimal 16 tahun, maksimal 21 tahun. Itu terhitung nanti pada saat Bukadik. Nah, untuk Bukadik biasanya bulan Juli. Untuk tanggalnya masih tentatif, nanti kita akan, kalau udah ada surat keterangan dari Mabes Polri nanti akan kita share. Kemudian SMA baik jurusan IPA maupun IPS. Kalau saya dulu di IPS, ya. Kemudian berijazah serendah-rendahnya SMA atau MA dengan nilai UN minimal 6. Kalau nilai minimal ini masih tentatif karena tiap tahun itu fluktuatif, ya, bisa berubah-ubah. Kemudian domisili 1 tahun, minimal setahun. Yang sudah berdomisili di wilayah tersebut minimal 1 tahun. Soalnya nanti pada saat ada mendaftar nanti akan kita verifikasi untuk KTP-nya. Untuk KTP-nya diverifikasi oleh petugas dari Dukcapil, seperti itu. Kemudian untuk Bintara tinggi badan minimal 165. Untuk wanita lebih rendah, ya, 160. Kalau Akpol tadi untuk wanitanya 163. Kalau untuk Bintara 160. Tapi untuk prianya sama 165 minimal. Umur minimal 17 tahun 6 bulan, maksimal 21. Ya, untuk minimal 17,5, ya. 17 tahun 6 bulan. Kemudian 21 tahun untuk maksimalnya, maksimal 21 tahun. SMA atau sederajat, kemudian S1, kemudian nilai akhir atau gabungan rata-rata rapor dan USBN minimal 70, ya. Minimal 70 itu yang tahun 2021, ya. Tahun 2022 nanti akan kita umumkan lagi, kita masih nunggu petunjuk dari Mabes Polri. Kemudian IPK minimal itu untuk yang S1 2,75 dan akreditasi prodi minimal B, akreditasi prodi, ya. Untuk IPA, IPS, bahasa dan lain-lain jurusannya bebas. Kemudian domisili minimal 2 tahun. Untuk Bintara domisili minimal 2 tahun. Itu peraturannya. Kemudian Tamtama tinggi badan minimal 165, umur 17 tahun 7 bulan, maksimal 22 tahun. Tadi Bintara maksimal 21, kalau Tamtama maksimal 22 tahun. SMA atau sederajat, terus hanya lulus UN SMA atau sederajat. Kemudian IPA, IPS, bahasa semua jurusan, mendomisili minimal 2 tahun, sama kayak Bintara yang pertama. Kemudian ini alur seleksi, ya. Alur seleksi next. Belum next. Nah. Jadi untuk pendaftaran itu dimulai dari pendaftaran online, yaitu di www.penerimaan.polri.go.id. Itu sama seperti tahun kemarin. Daftar online dulu, kemudian administrasi awal itu di Polres, ya. Administrasi awal, kemudian kita akan ada kesehatan 1. Kemudian habis itu ada psikologi. Kesehatan 1 ini kita meliputi pemeriksaan dari luarnya, dari mata, tinggi badan, berat badan, dari mata, gigi, kemudian pokoknya penyakit luar lah, ya. Secara fisik semuanya akan dicek di situ. Kesehatan 1. Kemudian psikologi 1. Psikologi nanti ada di CAT menggunakan komputer, ya. Waktu sekitar 2 jam 3 jam. Nanti ada dari tim psikologi yang akan melakukan sebagai panitianya. Kemudian akademik, kemudian tes kesehatan 2. Ini tes kesehatan 2 ini meliputi rekam jantung, urin, darah, semuanya yang bagian dalam itu kesehatan 2. Tadi yang kesehatan 1 itu luarnya, yang kesehatan 2 itu yang dalamnya, ya, dalamnya. Kemudian jasmani. Ada lari, renang, set up, push up, pull up, charteran, semuanya.
jasmani A, jasmani B. Nanti saya akan jelaskan di sini juga bagaimana ketentuannya di jasmani itu mana yang dihitung, mana yang enggak. Kalau push up mana yang betul, mana yang enggak, di sini ada nanti. Kemudian PMK, penelusuran mental kepribadian, itu PMK. Ya. Kemudian psikologi 2 ini lebih mendalam lagi dari psikologi 1, ya. Kemudian administrasi akhir. Ini kan ada ADM awal, sekarang ADM akhir. Yaitu kita pengecekan semuanya di Polda. Kalau administrasi akhir itu semuanya kita cek di Polda, kita verifikasi lagi apakah datanya, KTP-nya itu atau ijazahnya itu sesuai atau enggak, semua dicek lagi. Kemudian supervisi Mabes Polri itu melakukan supervisi bahwa yang kita lakukan itu sudah sesuai atau belum, seperti itu. Kemudian baru sidang lulusan akhir. Di sidang ini itu ada yang lulus terpilih, ada yang lulus tidak terpilih. Jadi nanti kita akan ranking semuanya. Nanti kalau seandainya semua peserta terakhir ini yang masuk ini 100 orang, sementara kuota cuma 80 nih. Ya mau nggak mau yang 20 terakhir meskipun dia lulus tapi dia tidak lolos. Betul. Ya mohon maaf aja. Akan kita ambil sesuai dengan rankingnya 1 sampai 80. Ini seandainya kuota segitu. Kalau seandainya kuotanya misalnya 200 ya 200, kuota 200 tapi yang masuk ini ada 300, ya mau nggak mau yang 100 ke bawah itu tidak masuk, seperti itu. Baik, kalau sudah ada kelulusan akhir, tinggal nunggu nanti masuk ke pendidikan, Anda sudah lulus, seperti itu. Jadi pendaftaran online silahkan di www.penerimaanpolri.go.id. Kalau sekarang belum dicek, kalau masih belum bisa berarti masih belum dibuka sama Mabes Polri. Tapi untuk tahapannya bisa dicek ya, kalau dicek kita punya di medsos kita ya, ada di YouTube, ada di IG kita juga ada, di IG Penerimaan Polri Polda Banten, seperti itu. Silakan. Kemudian verifikasi berkas secara online. Nah, di situ nanti di pada saat pendaftaran online itu ada verifikasi berkas ya. Diikutin aja tahapan-tahapannya pada saat pendaftaran itu, diikutin aja. Nanti kalau Anda disuruh mengupload silahkan diupload, kalau ada pas foto silahkan di pas foto. Nanti pada saat pendaftaran di Polres itu ada namanya rekam foto ya, nanti ada akan difoto di situ, bener gak itu. Mau aja buat verifikasi wajah, nanti jangan sampai nanti pada saat tes itu nanti bukan Anda yang tes, nama-nama Anda tapi orangnya bukan Anda, jangan sampai seperti itu. Karena nanti akan kita scan wajah dari awal sampai akhir, seperti itu. Untuk tahapan seleksi, nah ini yang tadi sudah saya jelaskan, cuma ini lebih mendetailnya lagi ya. Yang pertama, pemeriksaan administrasi awal, Rikmin awal, yaitu meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan oleh tim Rikmin ya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan berkas yang telah diunduh di website www.penerimaanpolri.go.id. Kita akan periksa lagi yang berkas-berkas yang sudah diunduh. Kemudian pemeriksaan keaslian dan keabsahan KTP. Ini kita akan minta bantuan oleh Disduk di provinsi atau kota ya. Kemudian pemeriksaan keaslian, keabsahan semua ijazah ini dari Disdik, nanti kita minta bantuan dari Dinas Pendidikan untuk mengecek, oh ini bener nggak, ini asli nggak, seperti itu. Kemudian SKCK dibuat di Polres sesuai dengan domisili. Kemudian surat keterangan sehat dari Puskesmas. Kemudian pas foto berwarna 4x6 10 lembar, 4x6 10 lembar, latar belakang merah, gitu ya. Kemudian Rikes nih, pemeriksaan kesehatan 1, Rikes 1, itu meliputi fisik luar, gigi dan mulut, mata, THT,
tensi darah atau nadi, tinggi badan, berat badan. Ini akan dilakukan oleh tim dokter, ya. Akan dilakukan oleh tim dokter dari Polri sini, seperti itu. Jadi bukan saya atau tim dari Dalpes ini yang melakukan pemeriksaan, bukan, tapi ada tim dari Dokes Polda Banten yang akan melakukan pemeriksaan ini. Oke. Pada saat pemeriksaan diawasi oleh Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia serta lembaga swadaya masyarakat. Jangan khawatir, semua tahapan rekrutmen ini dari awal sampai akhir kami akan adakan atau diawasi oleh pengawas dari eksternal, ya. Jadi santai aja, kalau ada yang maksudnya jangan sampai galau ataupun apa ya, jangan-jangan nggak jujur nih, jangan-jangan ada manipulasi nih, enggak. Sekarang udah era terbuka. Kemudian tes psikologi, ya, menggunakan CAT, Computer Assessed Test, ya, menggunakan komputer semuanya, jadi tidak manual, ya, semua jawabnya melalui komputer, ya, dengan nilai minimal kelulusan yaitu 61. Di bawah 61 itu gugur, otomatis gugur. Jadi minimal 61, tapi kalau bisa adik-adik semuanya itu karena ini kompetisi, ya, kalau bisa ya maksimal gitu. Karena nilainya akan dihitung nanti. Jangan sampai Anda lulus tapi nggak lolos, nah, sama aja. Jadi ketika peserta klik tanda selesai, maka hasilnya langsung muncul pada layar monitor, langsung, tidak ada manipulasi. Ya, begitu ada klik pada saat CAT psikologi, tunggu beberapa detik, nilai Anda akan muncul. Oke. Tes ini dilakukan serentak di Indonesia, serentak. Kalau hari ini di Polda Banten melakukan tes psikologi, berarti di Jabar juga tes psikologi, di Surabaya, di Jatim juga tes psikologi, di Papua pun sama, gitu. Ya. Kemudian yang keempat, uji akademik. Uji akademik kalau untuk Akpol, ya, itu tingkat Polda meliputi pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, bahasa Indonesia, matematika, tingkat Polda. Kalau tingkat Mabes itu bahasa Inggris, TOEFL, kemudian TPA, tes potensi akademik, itu untuk Akpol. Kalau untuk Bintara itu pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, matematika, bahasa Inggris, ya, itu akademik. Soal dari Kemendikbud RI, ya, ada 3 paket soal. Hasilnya langsung muncul di layar peserta saat itu juga. Ujian akademik menggunakan sistem komputer, sama kayak psikologi tadi. Jadi untuk akademik menggunakan sistem komputer juga dan hasilnya langsung keluar, ya. Hasil langsung keluar berarti ranking sudah kelihatan, sudah tahu. Jadi nggak ada manipulasi, ya. Oke. Kemudian pemeriksaan kesehatan Rikes 2 itu meliputi bagian dalam, ya, yaitu ronsen, EKG, laboratorium, Keswa itu kesehatan jiwa. Nanti Anda akan disuruh menjawab pertanyaan sebanyak 567 kalau nggak salah, sekitar 600 kurang dikit lah. Ada jawab di situ semuanya, menggunakan betul tidak itu aja, atau salah benar saya lupa juga, ya. Pokoknya kesehatan 2 ini meliputi semuanya yang bersifat organ dalam, ya. Oke. Kemudian uji kesamaptaan jasmani, ya. Uji kesamaptaan jasmani itu meliputi ada 2, ya, pria dan wanita. Kalau pria itu lari 12 menit. Nilai maksimal 100 itu kalau menempuh jarak 3.444 meter. 3.444 meter itu nilai 100 dalam 12 menit. Kemudian pull up kalau bisa dalam 1 menit itu nilai maksimal 100 17 kali. Kalau Anda bisa 17 kali dalam 1 menit nilai 100. Kemudian set up 40 kali dalam 1 menit nilai 100 itu 40 kali. Kemudian push up 42 kali. Sama kayak set up, cuma beda 2 aja. Nilai 142 kali dalam 1 menit. Oke.
Kemudian sateran angka 8, sateran itu 10 meter 6 kali, itu nilai maksimal 116,2 detik, cepat. Nah, kalau ada 16,2 detik itu nilainya otomatis 100. Kalau lebih lama dari itu berarti nilainya berkurang gitu. Kemudian untuk wanita, untuk ceweknya lari 12 menit nilai maksimal 100 itu kalau ada jaraknya 3095 meter. 3095 meter itu nilai 100 dalam waktu 12 menit, nilai 100. Kemudian shining itu pull up tapi yang gini-gini buat cewek. Oke. Nilai maksimal tuh 100 kalau kita dapat 72 kali 1 menit ya. Jadi hitungan 1 menit semuanya nih. Shining, set up, push up itu 1 menit. Kemudian set up 50 kali untuk cewek ya. 50 kali nilai maksimal 100. Kemudian push up ini 37 kali 1 menit, nilai 100. Ya 100 itu dalam 1 menit 37 kali. Kemudian sateran 6 kali berarti ada 3 kali PP. Itu nilai maksimal 100, 17,6 detik. Cuma beda dikit sama yang pria tadi. Untuk renang pria dan wanita sama 25 meter. Ya, 25 meter. Yang tidak bisa renang silakan belajar dari sekarang. Gayanya bebas apa aja, yang penting jalan. Tapi kalau 0 nggak jalan sama sekali nanti nggak dihitung, nanti nilainya tidak memenuhi syarat nanti. Ya. Oke, lanjut. Ini ketentuan pull up ya. Ketentuan pull up seperti sudah betul belum gambarnya? Di sini belum. Untuk pull up itu harus sesuai lurus ya, sesuai gambar nih. Sesuai dengan gambar, tangan lurus, kemudian begitu naik melewati dagu. Nah, yang pertama peserta menggantung pada palang dengan telapak tangan menghadap ke depan, ibu jari di bawah palang, dan kaki tidak menyentuh tanah. Badan lurus, kemudian angkat badan ke atas. Gerakan dinyatakan salah dan berakhir apabila kaki peserta menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah berarti sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti nggak dihitung. Ini contoh pull up yang salah ya. Contoh pull up yang salah. Peserta mengangkat badan dengan tendakan atau hentakan, dengan lompat seperti itu. Kemudian peserta mengangkat saat siku belum lurus dan dagu tidak melewati palang. Jadi belum sampai sini, baru segini aja sudah turun lagi, kayak gitu. Jadi salah. Minimal dagunya harus melewati palangnya itu. Nah, shining itu untuk cewek ya. Posisi palang setinggi dada, telapak tangan menghadap ke bagian badan, kedua ibu jari berada atau menempel di bagian atas palang. Seperti gambar itu, silakan dilatih seperti itu tadi ya. Oke. Kemudian lanjut. Nih contoh shining yang salah. Lihat di bundaran, kakinya tidak lurus atau tidak sejajar ini. Kemudian tangannya salah, dada tidak menyentuh dan dagu tidak melampaui palang. Ini setengah gitu. Kalau setengah kayak gini juga nggak dihitung ya. Ketika pelaksanaan gerakan pantat mengayun dan badan bergelombang, jadi harus lurus ya untuk ceweknya. Soalnya nanti dari tim jas ini akan menilai semuanya. Kemudian push up untuk pria dan wanita. Kalau pria semuanya lurus dari telapak tangan yang menempel di tanah sampai ujung kaki. Tapi kalau wanita telapak tangan dan lutut ya, dan lutut aja. Itu untuk wanita push up ya. Ketentuannya mungkin Anda sudah tahu. Untuk pria, peserta tiarap menghadap ke tanah, kedua telapak tangan boleh terbuka boleh, mengepal boleh.
di samping badan lengan dengan jarak selebar bahu, kaki rapat lurus ke belakang. Gerakan peserta mengangkat badan, posisi kaki dan badan lurus ya, jangan bergelombang. Peserta berikutnya menurunkan badan dengan membengkokkan lengan dalam posisi badan yang tetap lurus seperti ini. Kemudian diulang dengan waktu 1 menit. Tadi kalau bisa 42 ya kalau nggak salah. Push up. Untuk wanita sama juga, cuma bedanya menggunakan lutut ya, bukan menggunakan ujung kaki tapi menggunakan lutut. Ini contoh push up yang salah. Pertama badannya lebih cekung, yang kedua cembung ke atas seperti itu. Kemudian yang untuk saya ceweknya bisa lihat di gambar, itu yang salah. Pokoknya kalau dia bergelombang itu salah, itu aja. Set up untuk ketentuannya yaitu peserta berbaling terlentang dengan lutut ditekuk. Ya mungkin rekan-rekan ini udah nggak perlu detail lah ya. Intinya harus lutut ini sikut ini ketemu sama lutut kita dan lurus ya, lurus. Kalau set up wanita itu tangannya lurus ke depan seperti gambar itu sudah sesuai dengan ketentuan dari medis ya, seperti itu. Contoh push up yang salah, bukan push up nih, salah nih, set up ini yang betul nih. Contoh set up yang salah, yaitu yang pertama tangan tidak menganyam ke belakang untuk yang cowoknya. Kemudian posisi badan pada saat mengangkat badan tidak sampai 90 derajat, cuma setengah-setengah aja, itu salah, tidak dihitung ya. Kemudian untuk yang perempuannya, pada saat mengangkat badan tangan berpegangan pada lutut atau menekan ke tanah, tidak boleh, lurus aja ya. Kemudian badan pada waktu diangkat ke posisi duduk tidak sampai 90 derajat, jadi cuma setengah aja, sama kayak yang cowok tadi. Kemudian di sateran nanti kami dari tim panitia akan menyediakan stopwatch untuk mengukur atau mengukur waktu Anda mulai dari start sampai finish. Nah, 3 kali PP kalau bisa 17-16 detik gitu, cepet ya. Tapi kalau udah 20 detik ke atas itu nilainya bisa jelek gitu. Jadi yang pertama, posisi start, peserta berdiri di belakang garis start, kemudian kita lari, boleh ke sebelah kiri atau boleh ke sebelah kanan tiang ya, yang penting zigzag. Setelah aba-aba siap, peserta lari secepat mungkin menuju tiang yang berada di depannya, cepat maksimal. Setelah melewati tiang di depannya, kemudian berbalik memutar menuju tiang pertama membentuk angka 8 seperti itu. Kemudian peserta tidak boleh memegang tiang untuk berputar, tidak boleh, jangan sampai menyentuh tiang ya. Gerakan dilakukan sebanyak 3 kali PP. Oke, itu yang untuk jasmani ya, jelas ya. Kalau renang ya renang biasa lah, intinya harus 25 meter. Kalau nggak nyampe itu nggak apa-apa, ya nilainya rendah seperti itu ya. Kemudian PMK, penelusuran mental kepribadian ya. Ini nanti ada disuruh mengisi di PCT ini, banyak nih di PCT-nya. Hampir berapa lama ya? 3 jam mungkin, 3 jam 4 jam gitu. Mengisi DPCT, daftar pertanyaan clearance test, kemudian ada tes tulis dan tes wawancara. Ini dilakukan oleh panitia dari tim kami, dari Propam, dari Propam. Untuk soalnya dari Mabes, nanti yang melaksanakan dari Polda PMK. Kemudian psikologi 2 atau wawancara ya. Psikologi 2 wawancara ini maksudnya kita akan mengecek tadi kan ada tadi mungkin nilai psikologi yang awal itu akan kita cross check lagi dengan wawancara pendalaman dengan ahli psikologi, bahwa benar nggak kepribadian si A, si B, si C itu seperti ini, seperti apa yang
Anda tuliskan pada saat tab split pertama tadi gitu. Ini sifatnya pendalaman aja, pendalaman dari yang tadi. Oke. Ini dalam masa pandemi COVID, pelaksanaan wawancara menggunakan alat penyekat. Oke. Baik. Mungkin itu aja ya dari adik-adik secara kasarnya ya, secara bagaimana nanti proses tesnya seperti itu. Jadi berkas-berkasnya, kemudian tahapan-tahapan seleksinya, semuanya nanti seperti itu ya. Kemudian silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung ditanyakan atau boleh diketik ya, diketik di chat, silakan. Mungkin tadi yang halaman berapa kurang jelas Pak, mungkin tadi Pak ini gimana, soalnya kita nggak tahu ya, dari kalian kan, dari Anda semua yang melaksanakan ini. Kalau saya kan mungkin pengalaman saya udah lama ya, beberapa tahun yang lalu, mungkin beda sama sekarang gitu. Kalau sekarang udah canggih semua, sistem komputer semuanya dengan CAT. Dulu zaman saya dulu masih menggunakan kertas gitu. Tapi sama prinsipnya, sama juga prinsipnya, cuma sistemnya aja yang berbeda. Sekarang lebih oke lagi gitu. Silakan, mungkin ada pertanyaan, silakan di open mic kalau ada pertanyaan nanti. Saya izin bertanya. Silakan. Ada dari SMA Ciluas, SMA Rangkas, banyak nih. Adik-adik, apakah ini di chat juga belum ada? Iya. Nah, yang udah angkat tangan silakan. Silakan Mas Aditya Putra dari SMA. Siap. Oh, di chat. Sudah, silakan. Silakan yang raise hand, yang angkat tangan, silakan. Langsung aja. Siapa izin bertanya? Ya. Mbak Rindiani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin memperkenalkan diri. Saya Rindiani dari Sekolah SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Ya, Mbak Rindiani, silakan. Saya izin bertanya. Pada jalur penerimaan siswa sekolah inspektur polisi sumber sarjana atau yang bisa kita disebut SIPSS itu menerima lulusan fakultas yang hanya pada tahun itu dibutuhkan saja. Nah, contohnya itu seperti fakultas kedokteran. Itu pasti dibutuhkan ya Pak pada setiap tahun. Nah, pertanyaannya, apakah semua lulusan fakultas atau bidang itu bisa mendaftarkan pada jalur SIPSS ini? Terima kasih Pak. Baik, saya jawab langsung ya. Jadi untuk SIPSS, siswa sekolah inspektur polisi sumber sarjana itu tidak semua fakultas kita terima. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan Polri ya. Misalnya tahun ini aja, kemarin aja yang baru berangkat itu tidak ada hukum loh. Padahal kan korelasinya kan ya Polri ini kan hukum ya, tapi untuk hukum kita tidak membuka karena sudah banyak dari Polri ini yang ahli di bidang hukum, makanya kita buka yang lain sesuai dengan kebutuhan. Namun tidak semuanya, dan tiap tahun itu berbeda-beda untuk jurusannya. Fakultas
atau jurusan atau prodi yang kita minta, karena disesuaikan dengan kebutuhan Polri, dan itu yang menentukan Mabes Polri gitu deh, yang menentukan Mabes Polri. Jadi kalau menurut saya ya, kalau adik masih kelas 3 ini kalau bisa, kalau ada kesempatan pertama bisa daftar Akpol, kalau nggak bisa ya Bintara. Tapi kalau seandainya nasib berkata lain, tidak keduanya, silakan Anda kuliah. Namun jangan berharap bahwa jurusan saya ini nanti akan masuk Polri. Kita belum tentu, berdoa aja seperti itu. Berdoa aja pada saat tahun nanti bisa Polri buka jurusan itu, seperti itu. Karena tidak selamanya jurusan misalnya hukum atau ekonomi atau manajemen itu semua tidak selamanya tiap tahun selalu kita buka, enggak. Kita sesuaikan dengan kebutuhan organisasi Polri, dan itu tidak banyak gitu. Tidak banyak untuk se-Indonesia tuh mungkin cuma 8. Kemarin aja 84 itu se-Indonesia. Dan sistemnya itu, kompetisinya itu di ranking per jurusan. Jadi kalau ada jurusan manajemen, jadi ranking Anda itu akan diadu sama polda yang lain. Jadi sama-sama manajemen, ranking misalnya se-Indonesia ya, yang masuk sampai terakhir ya jurusan manajemen itu ada sekitar 20 orang se-Indonesia. Jadi seandainya kuota cuma 10, ya 10 lagi ya Anda, kalau nilainya, kalau dalam ranking se-Indonesia itu Anda cuma ranking 11, ya kita nggak masuk gitu. Jadi persaingannya itu lebih ketat ya, karena saingan kita itu sesama jurusan dan se-Indonesia. Bukan teman kita yang sama-sama Polda Banten, enggak. Sesama jurusan se-Indonesia. Itu kalau SIPSS seperti itu. Itu jawaban saya ya. Jadi tidak semua prodi atau tidak semua jurusan itu kita buka. Saya pun tidak tahu untuk tahun depan itu apa aja yang dibuka sama Mabes Polri. Saya juga tidak tahu seperti itu. Disesuaikan dengan kebutuhan dari Polri sendiri. Seperti itu deh. Ya, mungkin ada ya. Bebannya. Ya, mungkin ada yang lain, silakan. Ada lagi, silakan. Apa ini? Silakan Aditya Putra dari SMA 3 Rangkas Bitung. Silakan. Bentar, Aditya masih ada. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Udah belum? Silakan, Mas Udah, Pak. Paujan nih, Paujan. Udah, Pak. Paujan, ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fauzan Pratama dari SMA 1 Rangkas Bitung. Silakan, Mas Paujan dari SMA 1 Rangkas Bitung. Ya Pak, izin bertanya. Di situ kan ada tes psikotes ya Pak ya. Oke. Untuk psikotes itu submaterinya apa saja ya Pak ya? Terima kasih Pak. Oke, untuk psikotes materinya apa saja ya? Apa aja ya? Nanti ada tim saya. Coba Om Aryadi dijawab. Lo aja di sana ya. Itu aja. Izin Bapak bantu menjelaskan untuk subtes materi dari tes psikologi dalam penerimaan anggota Polri itu yang pertama nanti ada soal tentang tes kecerdasan. Kemudian nanti ada sikap kerja, kepribadian, kecermatan dan pashen. Jadi ada 5
subtes yang akan diujikan dalam pelaksanaan uji psikologi, yaitu kecerdasan, kepribadian, kecermatan, sikap kerja, dan pas hand. Seperti itu ya Mas ya, Mas Fauzan. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Latihan Mas Fauzan kalau mau latihan. Ada lagi? Silakan. Coba. Siap. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Putra Firdaus dari SMA N3 Rangkas Bitung. Izin bertanya, untuk Baik. rekpro jalur prestasi tinggi badan minimal berapa dan apakah ada toleran tinggi badan untuk yang kurang tinggi badan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mohon izin menjelaskan kembali untuk rekpro. Untuk rekpro sendiri, untuk tinggi badannya itu ada toleransi dari Mabes Polri. Untuk tinggi minimal pria itu 162 cm dan wanita 157 cm. Dan untuk rekpro sendiri itu dipermudah untuk orang-orang yang memiliki prestasi, baik prestasi di bidang akademik maupun non akademik dengan kriteria misalkan dia memiliki prestasi juara 1 PON yang kemarin di Papua atau SEA Games, Asian Games, Popnas, PPLP dan lain sebagainya. Jadi untuk orang-orang yang berprestasi kita ajak dan kita tawarkan untuk menjadi anggota Polri, namun dengan persyaratan yang agak dikurangi seperti itu, Mas Aditya ya. Siap. Izin menambahkan sedikit Pak, boleh nggak? Ya. Untuk prestasi itu minimal tingkat apa ya Pak? Oh ya, untuk prestasinya sendiri minimal tingkat provinsi. Minimal tingkat provinsi, nanti diadu tuh nilai-nilai akhir untuk yang tingkat provinsi dikumpulkan jadi satu di ranking. Kemudian yang tingkat nasional, internasional kita ranking juga berdasarkan tingkatannya dan kita ranking. Nah, dari ranking tersebut nanti akan ditentukan oleh Mabes Polri berapa nih yang lulus tingkat nasional, internasional, nasional maupun provinsi. Seperti itu ya, Mas Aditya. Untuk prestasinya itu dari SD sampai SMA atau hanya dari SMA dan seterusnya? Oke, untuk prestasi yang diakomodir adalah 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir ketika buka pendidikan. Jadi kalau misalkan sekarang tahun 2022, berarti sekitar 2019 sudah paling terakhir. Jadi untuk prestasi dari SD, SMP itu masih belum diakomodir. Yang diakomodir adalah 3 tahun terakhir ketika buka pendidikan. Jadi kalau tahun 2022 maksimal 2019. Seperti itu. Ada lagi Mas Aditya? Mana? Makasih Pak. Mungkin ada yang lain, silakan. Jadi lebih mudah. Kalau sekarang ada jalurnya dari rekpro ya, rekrutmen proaktif. Dulu zaman saya nggak ada. Bertanya Pak. Ya silakan. Jangan bertanya saja. Silakan. Pak. Silakan. Mohon izin Ya. memperkenalkan diri, nama saya Sena dari SMA 1 Cirwas. Izin bertanya Pak. Baik, silakan. Itu Pak, nanti saat misalkan kita punya prestasi ya, terus kita masukin itu bisa nggak Pak? Itu bakal dapat nilai plus apa enggak Pak? Sudah siap juga. Terima kasih Pak. Memiliki prestasi bisa dapat nilai plus atau tidak? Dimasukkan tapi tidak nilai plus. Baik, Mas Kurnia Arif ya. Bagi berprestasi dapat nilai plus Ya nggak? Pak, siap. Ya. Maksudnya berprestasi apa nih? Kalau berprestasi juara 1 tingkat sekolah, kita masukin, cuma tidak Jangan Pak, dari prestasi voli gitu Pak. Hah? Dari prestasi voli atau basket gitu Pak. Boleh, silakan dimasukin aja.
Tapi kalau Anda lewat jalurnya yang reguler, maksudnya jalur yang reguler itu dimasukin aja, cuma tidak ada nilai plus. Oh. Ya, kecuali kita jalur direct pro yang tadi 5 provinsi tadi, nah itu sih, itu boleh diadu. Siap. Gitu. Terima kasih Pak. Makasih Pak ya. Ya. Baik, mungkin ada lagi, silakan adik-adik. Karena sekarang sudah gampang ya, maksudnya bagi yang berprestasi itu diakomodir. Jadi ada yang punya tingkat provinsi, nasional, kita akomodir. Kalau dulu zaman saya nggak ada gitu, sama aja. Mau dia juara 1 se-Indonesia kayak sama. Dulu zaman saya dulu, tapi kalau sekarang sudah lebih terbuka lagi, lebih enak lah. Bagi Anda yang punya prestasi, mengharumkan nama provinsi, nama bangsa, kita akomodir lebih mudah gitu untuk masuk polisi. Silakan, mungkin ada yang lain lagi. Pak, izin bertanya lagi nih Pak. Ya, silakan, Mas Kurnia. Boleh, silakan. Ini Pak, untuk kota Bintara tahun ini kira-kira berapa Pak? Kuota. Iya, kota penerimaan Bintara dan tambahannya itu kira-kira berapa? Tahun lalu berapa? 309. Terima kasih Pak ya. Semuanya. Kita tambah. Baik, untuk Mas Kurnia ya. Untuk kuota tahun ini itu belum keluar dari Mabes Polri. Cuma kita mengaju pada tahun lalu ya. Tahun lalu itu 396 untuk Bintara saja. Untuk Bintara saja di Polda Banten, seluruh Banten itu tahun kemarin 2021 itu ada 396. Tahun ini belum buka kuota. Berdoa aja kuotanya bertambah. Gitu. Karena tergantung dari Mabes Polri, tergantung dari anggaran Polri gitu. Ya, seperti itu. Kalau 396 Pak, terus untuk akpol itu ya. nanti diambil berapa orang pas Polda itu? Kalau Apol sedikit Mas. Zaman saya dulu itu yang dari Banten itu cuma 4 orang, tapi yang kemarin itu 3 orang. 2021 itu 3 orang yang masuk pendidikan. Gitu. Tapi jangan patah semangat ya. Maksudnya jangan nanti gitu. Yang penting Terima kasih Pak ya. Ya. Sama-sama Mas Kurnia Arif. Silakan. Ada yang lain? Izin bertanya Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andini Ramasari dari SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Ya, Mbak Andini silakan. Untuk pertanyaannya itu perbedaan dari Akpol Bintara dan Brimob itu apa ya Pak? Sebelumnya terima kasih. Perbedaannya ya. Akpol, Bintara, dan Tamtama Brimob ya, gitu ya? Ya Pak. Dan juga untuk Tamtama itu mengapa anggota perempuannya itu masih sedikit gitu ya Pak? Atau nggak ada? Oh baik. Jadi coba saya jawab ya. Untuk Akpol, Bintara, Tamtama, kenapa kok di Polri itu ada beda-beda ya? Akpol itu pendidikannya di Semarang. Setiap tahun itu tidak lebih dari 200 orang. Dan kalau kita lulus setelah 4 tahun pendidikan di Semarang, lulusnya itu nanti pangkatnya Ibda. Balok 1 yang di sini, warna kuning, perwira ya, perwira. Itu pendidikannya 4 tahun, lulusnya langsung Ibda. Itu Akpol ya. Golongannya lebih tinggi, golongan itu calon-calon pemimpin ya. Kalau Bintara itu pendidikannya di SPN, Sekolah Polisi Negara, di tiap-tiap polda, di tiap-tiap provinsi itu ada. Kalau di Banten itu di Mandalawangi. Itu yaitu tadi yang tahun kemarin 396 orang. Kalau di Banten sendiri 396 orang. Biasanya kalau se-Indonesia tiap-tiap SPN Polda itu sekitar, kalau di total itu sekitar 20 ribuan. Sekali angkatan ya. Bayangin aja 20.000 se-Indonesia dibandingin yang Akpol cuma 200 orang seperti itu. Itu. Kemudian Tamtama
Tamtama itu di bawahnya lagi, Tamtama itu dulu pada saat Polri itu masih jadi satu sama TNI sebelum tahun 2000 itu ada Tamtama. Namun pada saat kalau nggak salah begitu Polri sudah pisah itu Tamtama, Polri tidak menerima Tamtama lagi sampai pada akhirnya beberapa tahun kemarin baru buka lagi itu ditujukan untuk para pasukan di Brimob dan di Polair itu Tamtama, karena kita kekurangan di situ. Itu para pasukan, maksudnya untuk para pasukan kita lah Tamtama. Makanya lebih mudah untuk persyaratannya. Namun kalau kita bandingin dengan TNI masih ada Akmil. Kalau di TNI kan Akmil, Bintara, Caba dan Tamtama. Tapi kalau di tapi kalau di polisi Akpol, Bintara, Tamtama. Kenapa kok ceweknya masih sedikit yang Tamtama? Ya yang daftar sedikit gitu. Ada sedikit seperti itu. Mungkin itu aja jawabannya, Mbak Andini, seperti itu. Kalau Akpol itu nanti untuk para pengambil keputusannya, mungkin untuk jadi Kapolres, Kapolda seperti itu. Tapi untuk Bintara, untuk para pelaksana tugas sehari-hari, yang bagian di lapangannya, staf, para pembantu para pekerja kita semuanya. Kemudian yang Tamtama itu yang lebih di bawah lagi seperti itu. Tapi semua saling mendukung. Kalau nggak ada Tamtama tidak bisa jalan, tidak ada Bintara apalagi tidak bisa jalan, tidak ada Bintara juga tidak bisa jalan. Mungkin itu Mbak Niki dari SMA Rangkas Bitung. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Cuma beda apa ya namanya ya? Cuma ya beda-beda, sebenarnya sama sih, cuma beda kepangkatan doang gitu. Beda kepangkatan aja, itu aja, Mbak. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Silakan, tadi yang raise hand, yang angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Nur Samsidik, asal Kesatuan SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Silakan. Siapa? Izin menjawab. Siap, izin bertanya. Ya, silakan. Siap. Jawab saya tanya ya. Ya, silakan. Yang bertanya, Bos. Siapa? Izin bertanya. Ya. Di kepolisian itu terdapat bidang apa saja? Dan di bidang tersebut terdapat bidang apa saja di kepolisian? Mas Lutfi. Siapa? Coba diulangi sih. Sekali lagi, tadi putus-putus di sini penerimanya. Siapa? Terdapat apa saja bidang-bidang yang di kepolisian dan apa saja tugas-tugasnya Pak di terdapat bidang itu? Siap, selesai. Oh, bidang-bidangnya tuh ada banyak. Kita kalau Satker itu ada 20-an di Polda tuh. Satker itu satuan kerja, namun bidang-bidangnya tuh ada 5. Ada serse itu yang nangkepin penjahat ya, serse. Ada intel, bagian intelijen, kemudian ada lalu lintas. Lalu lintas tuh yang ya lalu lintas lah, mungkin Anda juga kena tilang juga. Lalu lintas, ada lagi namanya Binmas, bimbingan masyarakat, yaitu yang bagian penyuluhan, bimbingan Kamtibmas ke sekolah-sekolah, ke desa-desa, itu Binmas. Kemudian ada Sabara tuh yang penanganan demo anti huru-hara itu ada 5 fungsi teknis ya kalau di kepolisian. Ada lagi kita untuk pasukan pemukul, kita ada Brimob. Di situ di Brimob pun ada Tamtama, di Brimob pun itu ada gegana segala macam. Ada bagian-bagiannya, ada Densus juga. Kalau Densus itu gabungan ya. Ada Brimobnya, ada intelnya, ada resersenya itu namanya detasemen khusus Densus. Kemudian kita juga punya Polair ya, polisi air, polisi perairan.
yang punya kapal-kapal itu namanya Polair itu. Kemudian di bagian staff tuh banyak lagi tuh bagian staff. Ada SDM kayak kami semua ini di sini tuh SDM itu staff. Ada bagian logistik, ada bagian Rena tuh perencanaan dan anggaran. Rena, logistik, Sapras, banyak gitu. Nanti kalau Anda mau sudah masuk polisi jadi tahu gitu loh, jadi tahu. Yang penting masuk dulu gitu. Kalau yang selama ini di masyarakat itu tahunya itu pertama ya lalu lintas ya, lalu lintas, kemudian reserse atau reskrim. Yang kemudian narkoba kita ada juga narkoba. Kemudian Sabara yang sering muncul di TV-TV ya, nanti huru-haranya seperti itu. Ada banyak deh. Kalau fungsi teknisnya aja itu ada 5. Kemudian untuk fungsi stafnya atau satuan kerjanya itu ada 20-an lebih. Seperti itu. Belum lagi ada dokes gitu. Mungkin itu aja. Izin menambahkan pertanyaan. Mungkin idolanya di mana, mungkin mau jadi reserse lah, atau mungkin mau jadi lalu lintas lah, jadi polantas, atau mungkin mau jadi intelijen, atau mungkin nanti mau jadi bagian narkoba. Itu bagaimana enjoy-nya ya, bagaimana enjoy-nya, senangnya ya adik-adik. Kalau emang pengen, kalau melihat nih, saya melihat dari polwan-polwan lalu lintasnya cakep-cakep, saya pengen lah jadi seperti itu, silakan digapai cita-citanya seperti itu. Baik, ada lagi? Siapa izin menambahkan pertanyaan? Ya boleh, Mas Lutfi. Di Rikas tahap 1 itu apakah jerawat mengurangi nilai apa langsung tidak memenuhi syarat, Pak? Siap selesai. Jerawat ya? Mungkin dijawab oleh staf saya nanti, Mas Aryadi. Gimana, Mas Aryadi? Kalau jerawatan gimana tuh? Kalau saya kan bukan tim dokter, bukan tim apa ya? Bukan tim dokter, jadi bukan saya yang ngetes. Gimana coba? Ya, Bapak mohon izin menjelaskan. Kita pun sama, bukan dari bidang kedokteran. Untuk lebih pastinya ke bidokes. Namun berdasarkan pengalaman yang kita lihat, untuk jerawat itu kalau cuma hanya sedikit itu masih ditoleransi. Namun apabila jerawatnya banyak di wajah, adapun jerawat ada jerawat batu, nanti itu akan dihitung dan diukur juga besarnya bagaimana, jumlahnya berapa banyak. Nah, semakin banyak dan semakin besar itu pun akan menuju ke tidak lulus. Untuk berapa banyaknya kita juga belum tahu. Yang tahu karena itu rahasia medis itu di bidang kedokteran. Cuma kalau cuma sedikit itu nggak masalah. Ya, Bapak izin. Begitu, Lutfi. Siapa? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Kalau punya jerawat berlebih, diobatin aja dari sekarang. Daripada kan, kita cari aman aja lah, gitu. Diobatin aja ke dokter kulit biar ganteng. Baik, silakan. Ada lagi? Siapa? Sudah, Pak. Terima kasih. Saya akan jawab dari chat ya. Dari Widi. Izin bertanya, ini kan direct message ya, langsung ke sini. Izin bertanya, apakah untuk jalur Bakomsus Kebidanan dan Perawatan membuka jalur ini setiap tahun? Dibuka tiap tahun. Karena kalau Bakomsus itu saya nggak bisa jawab ya, apakah dibuka atau enggak. Itu kembali lagi nanti disiapkan aja, karena semua ketentuan itu dari Mabes Polri. Nanti kalau saya jawab dibuka, rupanya tahun depan tidak dibuka, kan salah saya. Gitu. Yang penting seperti yang saya katakan tadi, kita mengacu pada Mabes sesuai dengan kebutuhan Polri. Kalau seandainya bidan perawat di Polri sudah banyak, ya tahun ini tidak buka, betul. Tapi kalau Polri masih membutuhkan, ya kita buka, seperti itu.
Ini saya tidak bisa menjawab pasti karena itu ketentuan kewenangan dari Mabes Polri. Ya. Intinya setiap kali ada pembukaan pasti kita share semuanya, kita sosialisasikan di semuanya. Itu mungkin dari Mbak Widi tadi ada chat direct message ke kami. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Mungkin masih penasaran. Kalau penasaran di sini, kalau mau tanya silakan tanya di IG ya. Silakan DM aja. Penerimaan Polri. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Silakan Mas Apriandi. Nama saya Muhammad Dandi Apriandi, asal sekolah SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Ya. Saya izin bertanya untuk pendaftaran ke Bintara nanti, rapot kelas 12 yang dilegalisir semester berapa Pak ya? Apakah dari semester 1 sampai 5 apa hanya semester 5 saja? Baik, terima kasih Pak. Baik, nanti itu akan dijawab oleh Pak Aryadi ya. Yang lebih menguasai karena nanti yang akan memverifikasi itu langsung Pak Aryadi. Silakan Pak Aryadi dijawab biar lebih jelas. Mohon izin Pak. Untuk siswa kelas 3 mau mendaftar anggota Polri itu menggunakan ijazahnya belum ada, jadi gunakan rapot kelas 3 semester 1 atau semester 5 di SMA. Itu nanti di pemeriksaan administrasi awal. Nanti ada pemeriksaan administrasi akhir, itu nanti sekitar bulan Mei ataupun Juni, ketika sudah selesai melaksanakan ujian sekolah dan mendapatkan rapot akhir setelah kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Jadi nanti tetap untuk awal kita gunakan rapot kelas 3 semester 1, dan di akhir apabila adik-adik sudah mendapatkan ijazah, itu gunakan nilai ijazahnya. Di belakang ijazah itu ada nilai ujian sekolah dan rata-rata rapot. Oke, gitu ya. Gimana Mas ini? Gimana? Sudah jelas Mas Dandi? Ya, jelas. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bertanya silakan. Yang chat ada lagi nggak? Yang di chat? Ada chat ada lagi. Chat aja. Silakan, masih kami buka untuk pertanyaan. Mungkin masih ada yang mengganjal, masih ada yang Siapa ingin bertanya? Silakan Ratu Dewi Kumalasari. Izin memperkenalkan diri, nama Ratu Dewi Kumalasari dari SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Izin bertanya Pak, untuk selesai pendidikan itu masih bisa memakai hijab juga Pak? Selesai pendidikan atau selama pendidikan? Setelah pendidikan Pak. Nah, ini Cynthia. Mbak Dewi, ini ada yang baru selesai pendidikan ini. Boleh tanya? Ngomong aja di situ. Sapa. Halo, Ratu Dewi Komalasari. Iya, gimana pertanyaannya? Saya ke belakang. Poin. Tadi siapa yang nanya? Gimana pertanyaannya? Untuk selesai pendidikan, apakah bisa pakai hijab atau tidak ya? Bisa apa? Oh, pakai hijab. Kalau saya pas pendidikan itu nggak pakai hijab,
Tapi pas pelantikan diperbolehkan dari pihak sekolahnya untuk memakai hijab. Bahkan kalau yang dari Aceh bisa pakai hijab. Tapi kalau untuk sekarang zaman saya itu udah boleh pakai hijab. Jadi pas pelantikan ada kebijakan baru dan ternyata pakai hijab. Saya juga pakai hijab pas pelantikan. Bagaimana Mbak Dewi? Sudah terjawab pertanyaannya? Dewi? Jelaskan lagi bahwa dalam pendidikan maupun dalam kedinasan untuk wanita itu diperbolehkan menggunakan hijab. Bahkan kemarin itu baru beberapa angkatan di dalam pendidikan pun boleh menggunakan hijab. Apalagi sudah berdinas, seperti itu Mbak Dewi. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin yang lainnya silahkan. Tadi yang chat di chat. Baik, saya akan jawab di chat ya. Izin Pak, nama saya Zidan dari SMKN 1 Keragilan. Ingin bertanya, jurusan apa saja yang bisa masuk di kepolisian? Maksudnya apa saja itu jurusan di sekolah ya? Jurusan gimana nih? Kalau di sekolah ya IPA bisa, IPS bisa. Ini SMK ya? SMK? Iya. Oh SMK. Kayak multimedia semua jurusan kecuali tata boga. Baik. Semua jurusan kecuali tata boga. SMK. Sama kecantikan. Kata anggota saya gitu, ya. Karena nanti surat nanti keterangannya kan nanti mendetailnya juga belum kita terima, namun pengalaman yang kemarin itu semua jurusan kecuali kecantikan sama tata boga. Itu yang SMK gak ada masalah. Kemudian Pak izin bertanya dari Esman 1 Pandeglang. Pertanyaan saya, kalau biaya Pak, kalau yang tidak punya biaya tapi pengen ikut itu gimana Pak? Maksudnya biaya gimana nih? Dari Pandeglang. Biaya ada ya. Dari Pandeglang ke sini Anda biaya beli bensin ya, dari Pandeglang ke Polda. Anda biaya fotokopi, Anda biaya beli makan, itu doang. Kalau yang lain nggak ada. Untuk melengkapi berkas-berkas itu aja. Paling biaya kalau Anda belum punya kaos oblong putih, Anda beli itu keluar biaya. Itu biaya itu aja. Kalau biaya masuk polisi yang katanya orang, katanya burung itu sekian itu ya halo hari gini. Nah, hari gini masih percaya kayak gitu. Ya Anda salah seperti itu. Anda dimanfaatkan, orang tua Anda dimanfaatkan, orang tua Anda ditakut-takutin yang sebenarnya tuh Anda udah masuk dengan usaha Anda sendiri. Namun ada pihak-pihak yang tertentu yang mencoba mengambil keuntungan dari situ, sehingga yang harusnya tidak perlu Anda menggunakan itu. Karena apa? Sekarang saya tanya, dari proses penerimaan yang serba terbuka, serba nilainya langsung keluar, serba komputerisasi semuanya, dan dengan teknologi informasi yang sekarang sudah terbuka, semua bisa di video, semua bisa direkam, semua bisa difoto, semua bisa lapor, bahkan langsung ke Kapolri, itu kecil kemungkinan untuk melakukan kecurangan. Bahkan kami panitia di sini tidak bisa merubah nilai. Ya. Kami tidak bisa merubah nilai yang sudah Anda kerjakan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menawarkan bisa meluluskan, gimana cara meluluskannya? Gitu. Nilai Anda 80, ya 80, tidak akan menjadi 60 dan tidak akan menjadi 100.
seperti itu. Hanya Anda sendiri yang bisa, nasib Anda di tangan Anda sendiri. Itu. Jadi jangan percaya sama pihak yang akan mereka hanya mengambil keuntungan saja, dan itu akan fatal. Ya, akan fatal berakibat bahwa Anda yang sudah masuk aja, sudah memiliki pendidikan, Anda ketahuan yang kayak gitu, Anda akan dipulangkan lagi. Gagal semuanya, baik yang memberi maupun yang menerima, semua kena sanksi hukum. Itu dapat berakibat fatal ya. Jadi untuk masalah biaya di sini saya tekankan lagi, ya Anda biaya naik angkot dari Pandeglang ke sini, biaya beli bensin ya, itu aja, biaya fotokopi, itu aja. Itu aja biayanya. Setelah itu nggak ada. Yang jelas kita minta doa. Lagi ya, izin bertanya lagi Pak, berapa minimal tinggi badan untuk masuk kepolisian? Tadi sudah saya jelaskan. Tinggi badan untuk yang laki-laki 160 ya, 165. Tinggi badan untuk akpol ya, untuk akpol atau bintara itu, dan tamtama 165 minimal, 165 minimal, maksimal bebas, mau ada 2 meter kayak boleh. Untuk wanita, untuk akpol 163, untuk bintaranya 160 tinggi badan. Diingat minimal 165 untuk laki-lakinya, untuk wanitanya bintaranya minimal 160, untuk akpolnya minimal 163. Tuh. Mana lagi? Udah. Izin bertanya, jika saat pembukaan pendaftaran Maret ini usia belum mencapai 17,6 bulan, apa bisa tetap mendaftar atau batas minimum usia ditetapkan di bulan apa? Batas minimum bulan apa, Di? Bulan Juni ya. Bukan di. Ini terbuka nih Pak. Bukan itu maksimal. Maksimal 17 tahun Minimal 17,6 bulan berarti 2004. Jadi gini, misalnya kalau pendaftaran ini kan Maret buka. Maret buka pendaftaran, usianya belum mencapai 6 bulan, gak bisa nih bayarnya. Karena saya dulu juga gak bisa. Saya dulu pernah. Namun nanti kita lihat aja ya. Saya nggak bisa memastikan sekarang bisa jawab, namun kita lihat aja nanti, soalnya pengumuman resminya dari Mabes Polri itu belum keluar, belum keluar. Nanti kalau sudah keluar minimalnya, karena Maret itu kan tanggal berapanya kan kita belum tahu. Apakah bisa aja tanggal belasan ini, atau bisa aja tanggal 20-an ke atas, kita belum tahu ya. Kita masih nunggu pengumuman dari Mabes Polri, nanti kita akan infokan kok. Atau nanti tanya, nanti bisa di DM lagi di IG ya, gitu. Tolong ikutin kami gitu aja. Baik. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa izin bertanya, kalau ada varikokel itu bisa daftar apa tidak Pak? Soalnya setahu saya kalau ada varikokel itu akan gugur di kesehatan apa tuh Pak? Betul Pak. Biasanya kalau varikokel itu ya turun berat tuh ya. itu ya. Varikokel itu nanti di kesehatan 1. Pada saat pengecekan badan, seluruh badan itu memang sih kalau kita varikokel kan kita terkendalanya kita nggak bisa angkat-angkat berat, kita nggak bisa olahraga yang terlalu berat kan, kita loncat jumping truck atau kita melakukan CC cross country itu akan terkendala di situ, makanya itu menggugurkan deh. Jadi dari segi kesehatan dari tim dokter Mabes Polri itu, daripada nanti pada saat mengikuti pendidikan ada apa-apa, mendingan diobatin dulu. Dalam artian nanti sebelum kalau ada penyakit itu diperiksakan ke dokter, mendingan diobatin dulu, dioperasi dulu atau gimana. Pada saat nanti pada saat mendaftar sudah oke gitu loh. Karena nanti akan berakibat pada
pada saat mengikuti pendidikan nanti akan kesusahan sendiri loh, akan berakibat pada nanti akan kita sendiri yang dinilai tidak layak untuk mengikuti pendidikan seperti itu. Jadi untuk meninjaukan itu nanti gugurnya di kesehatan 1, kalau bisa diobatin dulu kalau ada. Ya. Lagi saya bacakan lagi, izin bertanya, Pak, apakah untuk masuk ke kepolisian ada syarat khusus bukan yang umum? Terima kasih. Syarat khusus mungkin jurusan saja khusus ya. Kalau syarat umum, syarat khusus itu tadi udah saya itu juga ya. Syarat khusus misalnya tinggi badan untuk Alpol tadi kan untuk ceweknya kan beda-beda ya. Untuk cewek Alpol itu 163, untuk Bintaro 160 seperti itu. Untuk syarat khusus nanti akan kita infokan lagi, nunggu surat dari BOD. Namun mengacu pada tahun kemarin syarat khususnya nanti ya mungkin menurut saya jurusan seperti itu kan, nilai itu syarat khusus. Kalau syarat umum kan WNI, berkelakuan baik, tidak dalam perkara pidana, punya kesehatan yang bagus, itu kan syarat umumnya. Kalau khususnya seperti itu mungkin. Ya. Nanti kita akan infokan lagi deh. Ada lagi? Assalamualaikum Pak, izin bertanya, untuk keloid atau bekas luka minimal berapa sentimeter? Apakah bisa menggugurkan atau hanya pengurangan nilai? Sekian, terima kasih. Waduh, saya tidak bisa jawab ini dari Prof. Aditya Putra karena nanti itu kewenangan dari tim dokter. Cuma saran saya kalau bisa diminimalisir, karena ini kompetisi ya, gitu. Lagi dari SMKN 1 Keragilan. Oh ini udah tadi. Udah. Lagi sudah. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Nanti kalau nggak ada berarti saya anggap selesai. Kalau tidak ada lagi saya anggap selesai. Saya akan tutup ini. Tapi kalau masih ada atau masih belum terpikirkan, nanti silakan bisa di DM di IG kami, nanti akan kita jawab. Kita akan balas atau akan kita balasnya buat di YouTube podcast, menjawab pertanyaan dari adik-adik semuanya. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, bagaimana kalau dari Azira ya, dari Azira Jadi Nugroho ini. Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana kalau orang tua sudah berpisah, jadi memakai nama orang tua yang sekarang atau kandung, sedangkan untuk kartu keluarga sudah diperbarui atas nama orang tua sekarang. Orang tua nggak ada masalah menurut saya. Kita tidak permasalahkan baik orang tua lama atau yang baru. Yang jelas yang sudah terverifikasi di KK itu deh. Tuh, karena nama orang tua tidak begitu itu sih. Yang penting kita sesuai dengan KK aja. Itu. Kalau kakaknya masih yang lama ya lama. Soalnya nanti kan ada tes wawancara ya. Tes wawancara pada saat kita ada psikologi 2 kan ada wawancara, nanti bilang aja di situ gitu. Seperti itu. Gitu. Dari Haji Rajati Nugroho. Dari SMKN 1 Keragilan. Untuk skor minimal nilai psikotes berapa ya Pak? Tadi udah saya bilang 61 ya. Nilai psikotes 61 minimal, di bawah itu gugur. Anda pulang. Di bawah 61. Di atas 61 akan kita lanjutkan dengan tes berikutnya. Namun nanti akan kita ranking lagi. Jadi tidak cukup nilai Anda hanya lulus 61, tidak cukup. Namun Anda harus maksimal karena ini kompetisi. Kalau Anda nilai Anda 70 memang masuk, memang lulus. Namun begitu yang lain nilainya 80 lebih tinggi dari Anda, otomatis yang lain itu yang akan terpanggil, itu aja. Silakan kalau nggak ada.
Mungkin kalau nggak ada akan kita akhiri. Adik-adik, ada lagi? Hah? Udah? Ada kan? Hah? Apa suruh subscribe deh, subscribe YouTube-nya. Jangan lupa adik-adik nanti silahkan di follow IG kami, kemudian di subscribe untuk YouTube kami, Penerimaan Polri Polda Banten ya, YouTube. Ini ada nih, silahkan sudah saya screen, silahkan Anda boleh tanya di sini ya, semuanya boleh tanya di sini, apapun itu seputaran Polri. Mungkin pengen tahu kayak gajinya berapa sih? Atau pengen tahu ya, bagaimana kehidupan di pendidikannya, pada saat pendidikan itu bagaimana sih kehidupannya, kemudian bagaimana sih kehidupan di Polri itu, hal-hal apa aja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kita punya kode etiknya itu apa aja sih gitu. Silakan tanya, jangan lupa di follow, kemudian di subscribe, baik itu ada IG, ada Facebook, Telegram, ada Twitter, ada ini Facebook juga, ada YouTube, ada TikTok. Kita punya lengkap. Manfaatkan teknologi informasi yang smart ini semaksimal mungkin untuk memudahkan Anda memperoleh informasi. Oke. Baik, terima kasih. Itu aja kesempatan kali ini. Silahkan di open kamera semuanya, admin kami akan memfoto. Silakan di open kamera. Sebelum kita akhiri, kita akan foto. Udah? Silakan di on kamera. Kita akan foto bersama. Nanti akan kita screenshot, akan kita posting di Instagram maupun akan kami share di YouTube kita. Silakan on kamera dulu. On kamera lagi. Yang masih belum on kamera silakan. Silakan pasang muka yang ganteng. Kamera. Oke, semuanya angkat 2 jempol. Angkat 2 jempol. Oke, sebentar. 3, 2, 1. Oke, yang lainnya. Ambil tag kedua. Oke. Persiapan. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Satu, lagi. 1, 2. Oke. Terima kasih atas partisipasi siswa-siswi dari sekolahnya masing-masing, baik dari SMAN 1 Pandeglang, SMAN 1 Curwas, SMAN 1 Rangkas Bitung, SMAN 3 Rangkas Bitung, ataupun SMAN 1 Keragilan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Kalau tadi G-nya 08. dadah. Tadi G-nya Biasanya udah nggak ada, saya udah